Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Renegade Immortal, di mana episode kali ini Wang Lin bertemu dengan kultivator planet lain yang kuatnya sih mirip-mirip lah sama kekuatan para dewa. Alias Wang Lin langsung dijadikan murid oleh beliau kalau dirinya bersedia. Tapi perjalanan Wang Lin masih panjang nih, karena planet yang dimaksud sama beliau belum diketahui sama Wang Lin keberadaannya. Sebagai pengingat aja kalau di episode sebelumnya Wang Lin yang menolong Shu Tao dari kejaran Yifu alias murid dari Sekte Awan Putih, penyamaran Wang Lin pun diketahui tuh sama Yifu yang saat itu langsung kabur. Dan ketika Yifu ngadu kepada gurunya kalau dia telah dilukai sama Wang Lin, itulah akhir dari episode sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita kelanjutannya. Cerita pun berlanjut di mana Yifu yang saat itu ngadu kepada gurunya yang bernama Zhou Wutai. Banyak dari murid lain yang begitu keheranan tuh kenapa manusia fana bisa melukai Yifu yang merupakan seorang kultivator. Di momen ini Zhou Wutai yang memperbaiki teknik Yifu yang sempat rusak terkena serangan Wang Lin. Tentu aja dia pun langsung meminta penjelasan dari Yifu untuk menceritakan kronologi lengkapnya apa yang telah terjadi. Yifu yang menceritakan semua kejadian semalam kalau ada kakek-kakek manusia fana yang melukai dirinya. Tentu aja Zhou Wutai langsung merasa ada yang aneh tuh, karena bisa saja itu adalah kultivator Nation Soul yang lagi jadi manusia fana untuk mempelajari hukum konsepsi. Sebagai guru serta ayah angkatnya Yifu, Zhou Wutai pun meminta Yifu untuk mengantarkannya ke tempat Wang Lin berada. Zhou Wutai yang meminta Yifu untuk mengantarnya sembari jalan kaki aja karena dia mau menikmati momen kebersamaan dengan Yifu layaknya ayah dan anak. Terlihat kalau para murid di sana pun cukup iri tuh sama Yifu yang selalu dibela-bela sama Zhou Wutai. Walau dirinya jadi anak angkat sang guru, tapi Yifu terbilang sangatlah dimanja. Di momen ini sih Zhou Wutai pun nunjukin betapa sayangnya dia kepada Yifu walau dirinya hanyalah ayah angkat doang. 定要让你死无葬身之地！为师第一眼看见你时，喜欢吗？要选这个了。我的符儿是属猴的。这唐人怎么卖啊？一个铜。我去看看那人。王妃师傅，怕是现在早就死了，怎会吗？ 或许你已经忘记了吧。 Di tempat lain, Wang Lin yang bertanya kepada Shu Tao apa yang telah terjadi setelah dia udah siuman. Saat itu si Shu Tao ngejelasin tuh kalau Sekte Awan Putih mengincar Tungku Hujan, di mana peraturan kerajaan setiap aliansi negara sana wajib ngasih upeti tahunan kepada pihak kerajaan. Namun karena sang pangeran tergiur sama harta yang ditawarkan seorang pengkhianat negara yang menawarkan Tungku Hujan itu, maka pihak Sekte Awan Putih pun tak terima tuh kalau sang pangeran memihak pengkhianat tersebut. Shu Tao yang menjelaskan kalau Wang Ji dan Zhu Qiao mundur satu persatu untuk mengabaikan masalah kerajaan karena mereka bukanlah tandingan Sekte Awan Putih. Tentu aja hal itu membuat Shu Tao begitu kecewa tuh sama mereka berdua. Dan karena pihak kerajaan tak punya pelindung kultivator kuat, maka kedatangan Shu Tao kala itu mau meminta tolong kepada Wang Lin untuk minta bantuan. Di sini Wang Lin pun bersedia nih membantu karena Shu Tao terlihat begitu putus asa karena dia udah tak ada harapan lagi. Shu Tao yang mau pamit untuk pulang dulu karena Wang Lin bersedia membantu. Saat itu sih Wang Lin nyuruh Shu Tao untuk jangan keluar dulu tuh karena ada tamu tak diundang sedang menuju ke rumahnya Wang Lin. Di sini Zhou Wutai yang datang bersama dengan Yifu. Terlihat kalau Zhou Wutai mulai sadar tuh setelah melihat patung kayu buatan Wang Lin kalau pria di hadapannya itu bukanlah pria sembarangan. Di mana Zhou Wutai pun berbincang-bincang santai dulu dengan Wang Lin untuk mencari tahu ranah aslinya Wang Lin. 让在下也喝一杯。喜欢，剩下的半壶，好酒。小旁人，与在下有异曲同工之效，亦复感悟天道。道友以弟子化凡，凡人界化凡，呸！道友的境界
Zhou Wutai yang masih belum tahu ranah aslinya Wang Lin karena dia masih jadi manusia fana dan menyembunyikan ranahnya pula. Hal itu pun membuat Zhou Wutai berasumsi tuh kalau ranah Wang Lin masih belum menerobos ranah Soul Formation karena dia masih jadi manusia fana dan belum menemukan hukum konsepsinya seperti apa. Di sini Zhou Wutai yang cukup percaya diri kalau dirinya lebih kuat dari Wang Lin karena dia udah di ranah Nation Soul tahap akhir. Zhou Wutai pun nunjukin sedikit hukum konsepsi yang dia miliki, walau hukum konsepsi miliknya itu masih belum sempurna. 能遇到道友如此人物，没想到在这京都之内，害人不浅啊！道友，你此言有了比较之心。王林，这道友如何称呼？在下周无泰。太发怒，可如何是好？王先生言辞犀利。 Wang Lin yang saat itu dapat pujian dari Zhou Wutai kalau dalam waktu 100 tahun kemudian, Wang Lin pasti bisa menerobos ranah Soul Formation. Hal itu pun makin membuat Wang Lin bingung tuh, karena jika dia mengiyakan ucapan tersebut, takutnya malah membuat Wang Lin terbebani dengan ucapan penerobosan waktu 100 tahun itu. Bisa jadi pula itu adalah hukum konsepsi perjanjian milik Zhou Wutai kalau Wang Lin menjawab pertanyaan tersebut. Zhou Wutai yang berusaha keras untuk menyelidiki Wang Lin, apakah dia beneran belum memahami hukum konsepsinya atau dia hanya pura-pura aja jadi kultivator Nation Soul. Tentu saja hal itu pun membuat Zhou Wutai makin bimbang, karena Wang Lin mulai tahu kalau Zhou Wutai sedang dalam masa penyempurnaan hukum konsepsinya dan berhubungan dengan Yifu. Dugaan Wang Lin sih Zhou Wutai mengadopsi Yifu untuk memahami hubungan orang tua dan anak, tapi nanti bakal dihabisi tuh, selayaknya merasakan kesedihan yang begitu mendalam, yang artinya hukum konsepsi yang dipelajari sama Zhou Wutai adalah hukum konsepsi kasih sayang serta penderitaan mendalam. 是借着感悟师徒之情，以意动念，此人的化凡之境，给予了全部信神的弟子，便是出手杀死自己弟子之事，不到意境，师徒之情内，全部是为了使得自身被入世，以情御子。 有情实则无情，但此人的意境被入神的最后一步，悲哀无限。但我却依旧对他的意境，他看透了我，留下一丝若有若无的痕迹，同时又在福儿心中按着至情至性，但这无情之中高明，我却依旧对他的意境。 Zhou Wutai yang mulai waspada sama Wang Lin karena dia bisa jadi ancaman. Saat itu sih Zhou Wutai tak akan mengganggu pihak kerajaan lagi tuh. Kalau Tungku Hujan yang sebelumnya di tangan pihak kerajaan diserahkan kepada Zhou Wutai. Selagi pergi terlihat kalau Yifu mulai sedikit curiga nih sama Zhou Wutai. Tapi Zhou Wutai sendiri masih berusaha menutupi rasa curiganya Yifu sambil berkata kalau Yifu udah dianggap seperti putra kandung. Di tempat lain, Shu Tao yang terlihat begitu terdiam karena tadi menyaksikan tekanan dari kedua belah pihak tapi cukup mengerikan, padahal Wang Lin hanya duduk doang. Mulai detik ini, Shu Tao paham betul tuh kalau Wang Lin bukanlah orang sembarangan. Karena kultivator kerajaan aja tak berkutik di hadapan Zhou Wutai, tapi Wang Lin udah begitu santainya menghadapi beliau. Namun Wang Lin sendiri masih khawatir sama dirinya tuh, karena udah puluhan tahun dia tak tahu tentang hukum konsepsi yang dimilikinya. Beberapa tahun kemudian Wang Lin pun melihat kematian ayah Daniu karena beliau udah lama sakit-sakitan, di mana Wang Lin ngasih bunga jiwa untuk memadatkan jiwanya ayah Daniu, supaya saat reinkarnasi nanti dia masih punya ingatan tentang kehidupannya di keluarga ini. 若是不嫌弃，过来吃口饭吧。意思啊，这个多少钱？王人曾是见过王家。论个好人家，此花可助你凝视魂魄，只能再入轮回。你非修道之人，
Saat Wang Lin memahami tentang betapa sakitnya ditinggal orang terkasih di sekelilingnya, tanpa disengaja kesadaran ilahi Wang Lin pun keluar dari tubuh klonnya tersebut. Di sini Wang Lin pun berada di alam semesta luar angkasa, dihampiri sama sepuh jalan surgawi bernama Tian Yunze. Beliau ini ranahnya masih belum diketahui nih, tapi saat dia melihat kesadaran ilahi Wang Lin bisa masuk ke jalan surgawi, tentu aja sepuh satu ini mengakui takdirnya Wang Lin yang begitu luas. Tapi sayangnya Wang Lin masih berada di ranah Nesen Soul yang merupakan ranah begitu rendah bagi Tian Yunze. Tian Yunze yang berkata kalau dia akan menjadikan Wang Lin murid jika dirinya udah kuat, dia pun berkata kalau Wang Lin hanya perlu mencarinya di planet terlantar ini, kalau Wang Lin udah berkembang beberapa ratus tahun kemudian. Setelah itu, kesadaran ilahi Wang Lin pun dikembalikan sama Tian Yunze, di mana balik-balik si Wang Lin pun langsung bisa mengukir patung kayu kultivator ranah Soul Formation. Bahkan Wang Lin juga menerobos tahap akhir dari ranah Nesen Soul. Wang Lin yang mulai sadar kalau hukum konsepsi waktu milik tetua sekte awan putih yang pernah dia lawan dulu merupakan tiruan hukum konsepsi dari jalan surgawi tempat Tian Yunze berada. Hal itu pun membuat Wang Lin makin semangat tuh untuk mencari tahu hukum konsepsi apakah yang dia miliki. Karena sepuh di jalan surgawi tadi aja mengakui takdirnya Wang Lin yang begitu luas sampai-sampai mau dijadikan murid. Setelah itu waktu pun berlalu begitu cepat, di mana Wang Lin lanjut lagi untuk jadi manusia fana supaya lebih memahami hukum konsepsinya tersebut. Enam tahun kemudian anaknya Danyu udah terlihat begitu mirip tuh sama sosok Danyu saat jadi bocil dulu yang menemui Wang Lin. Dan setelah time skip lagi selama 2 tahun, Xiaonian pun diangkat jadi murid salah satu kultivator karena akar spiritualnya cukup menjanjikan jadi immortal. Setelah itu musim pun berganti begitu cepat, di mana para bocil yang begitu senang karena udah mulai turun hujan, Wang Lin pun mulai sadar kalau salju kali ini begitu beda dengan musim salju biasanya. Dan ketika ada yang aneh dengan awan di atas langit yang tiba-tiba aja mengeluarkan guntur dan menyerang menara penjaga, Wang Lin pun langsung OTW untuk memeriksanya. Wah, kira-kira ulah siapa tuh yang mau bikin gara-gara di tempatnya Wang Lin? Apakah ulah Zhou Wutai atau kultivator lain? Ya, mari kita tunggu saja ya, episode selanjutnya bakal tayang minggu depan. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.